Saya melanjutkan pembahasan kemarin soal pekerja Tiongkok ya di daerah-daerah seperti Sulawesi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Halmahera sampai Papua ya, terutama di perusahaan-perusahaan nikel. Jadi memang ribuan perusahaan Tiongkok masuk ke sana dan tentu ini butuh butuh kebijakan baru dari pemerintah lah, dari Pak Prabowo. Jadi kita juga harus mengetahui informasi. Kebetulan saya banyak melakukan penelitian tambang di daerah-daerah Sulawesi dengan Halmahera dan Papua termasuk di Nusa Tenggara. Jadi di Sulawesi di teman-teman kalau lihat dari data nasional secara keseluruhan kan kita di nikel ini sudah masuk industri hilir ya, hilirisasi pembangunan pabrik smelter. Tetapi teman-teman, tambang-tambang nikel kita sekarang itu sudah dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan asing dan perusahaan-perusahaan asingnya itu bisa diidentifikasi itu mayoritas adalah perusahaan Tiongkok ya. Jadi 40% industri nikel kita teman-teman dikuasai oleh IMIP, Indonesia Morowali Industrial Park. Jadi dia pabriknya ada di Bahodopi di Sulawesi Tengah. Kalau teman-teman ke sana saya pernah ke sana tapi tidak bisa masuk ke dalam teman-teman karena memang orang dari luar tanpa izin nggak boleh masuk dan kita nggak ngerti kira-kira apa yang bisa dikerjakan di dalam dan menurut banyak orang banyak sekali pabrik-pabrik yang ada di dalam termasuk pabriknya Bintang 8 untuk ferronikel untuk stainless steel ya. Dia juga punya mitra lokal di sini di Bintang 8. Di Bintang 8 itu dulu ada peresmiannya dilakukan oleh mantan presiden ke-7 Pak Jokowi karena memang di situ ada pembesarnya si mantan jenderal Sintong ya, Sintong Panjaitan. Dan kita tidak tahu apakah ada afiliasi dengan kerajaan, kita nggak tahu. Jadi silakan Anda dengar saja informasi dan setelah itu Anda lacak di Google pasti banyak itu informasinya. Lalu selain ini ada Indonesia Veda Bay Industrial Park, ini ada di Halmahera. Jadi ini juga salah satu tambang kedua terbesar di tanah air. Juga ada Virtu Dragon ya di Sulawesi Tenggara, di Kolaka dengan Kanowe itu banyak perusahaan-perusahaan ini punya smelter 17 triliun alokasi investasinya untuk pembangunan smelter. Lalu di Sorowako ada Vale ya, Vale kan dari Brasil, dulu Kanada, sekarang sahamnya dikuasai oleh Main ID, tapi kan Main ID hanya penerima dividen, dia bukan berkuasa untuk melakukan operasi di sana. Jadi memang divestasi di zaman Jokowi itu banyak bermasalah ya. Jadi dengan divestasi BUMN kita hanya penerima dividen doang. Jadi tanpa kerja juga dia dapat uang gitu loh. Padahal kan penting untuk melakukan transfer knowledge dan transfer teknologi dengan perusahaan-perusahaan asing ini. Lalu selain Virtu Dragon ada Vale, ada aneka tambang ya. Jadi mayoritas nikel kita sudah dikontrol oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok. Jadi Tiongkok ini masuk ke Indonesia lewat kebijakan hilirisasi teman-teman. Pada saat pengusaha domestik tidak punya uang untuk membangun pabrik smelter, mereka masuk dengan unit-unit smelter sekalian bawa dengan pekerjanya ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Tiongkok. Jadi saya mengkritisi juga perusahaan-perusahaan Tiongkok ya. Mereka membawa serta budaya komunis mereka dari Tiongkok yang nggak transparan. Dari Indonesia ini kan kebijakannya transparansi ya. Jadi termasuk perusahaan-perusahaan harus transparan. Dan saya melihat bahwa mereka membawa serta budaya itu ke Indonesia yang notabene kita sudah menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu saya menganjurkan pemerintah untuk semua perusahaan-perusahaan yang punya Tiongkok yang monopoli nikel-nikel kita ya mestinya harus listing di Bursa Efek ya. Dan saya berharap Pak Prabowo bisa melakukan itu supaya kita mengetahui apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat, berapa nilai investasi, berapa nilai tambang mereka, karena kalau enggak ya susah nanti. Jadi saya berharap Pak Prabowo bisa melakukan itu karena Pak Prabowo ini kan punya jargon besar untuk mengembalikan kedaulatan energi dan tambang nasional ya. Dan kalau mau sebut macan Asia sih, macan Asia yang paling penting sekarang, yang paling konkret ya melawan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Kalau memang mereka sudah terlanjur masuk, kira-kira apa yang dilakukan oleh pemerintah, negosiasi apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo untuk paling kurang ada manfaat yang lebih besar untuk masyarakat lokal, ada manfaat yang lebih besar untuk penerimaan negara. Untuk penerimaan negara sih iya, tetapi kan namanya perusahaan tambang dia harus punya social impact dong. Saya melihat agak berbeda ya beberapa perusahaan
social impact antara perusahaan Tiongkok dengan perusahaan domestik kayak Aman Mineral, Freeport itu lebih bagus dia punya social impact dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Saya lihat mereka itu lebih banyak mengejar profit dibandingkan dengan dampak sosial untuk masyarakat. Jadi ini PR besar untuk pemerintahan Prabowo. Saya harap Pak Prabowo bisa mengambil langkah-langkah bijaksana terhadap monopoli Tiongkok di industri nikel kita.